Eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita apa sih? Ini alasan pengiriman dokumentasi, latar belakang informasi, dan kondisi kesehatan. Hari ini yang presentasi siapa? Iya Pak, untuk yang presentasi ada kelompok RPS 6. Ya, monggo. Ya, silakan buat kelompok. Sebelum kita mulai, saya punya utang ngajar apa aja nih di kelas kalian? Iya Pak, mohon izin menjawab Pak. Untuk mata kuliah FT Muskulo ada 1 Pak, pertemuan 5. Oke, FT Muskulo. Iya Pak, mohon izin bertanya juga. Kamis besok bisa nggak ya Pak, pagi? Soalnya ada kosong Pak waktunya. Oke, apa sih materinya? Jadi, Dislokasi anggota gerak bawah Pak. oke. Oke. Iya, Pak. Insya Allah bisa, Kamis ya. Kalau yang itu manual siapa? Izin Pak, izin menjawab. Ada 2 pertemuan Pak, RPS 4 sama 5. Astagfirullah. Kapan kita ini? Insya Allah Selasa depan ya Pak. Bukannya Selasa depan udah itu, UTS? Iya udah UTS sih Pak, tapi waktu itu emang terapi manual itu ada tanggal merahnya Pak. Jadi mundur 1 RPS gitu Pak. Oke. Selasa depan ya? Iya Pak. Ya. Terus udah itu aja ya, saya utang saya di sini ya. Oke. Semester 4. Oke ya, yuk mulai yuk kelompok 6. Ya baik Pak, mohon izin untuk mulainya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Pak Ganes. Sebelumnya kami dari kelompok 5 RPS 6 ingin membahas tentang latar belakang informasi dan kondisi kesehatan. Yang mana kelompok ini terdiri dari Indah Cayani, Mila Amelia, Naufal Zaini Mubarak, dan saya Zikmia Manafian. Ya, untuk yang selanjutnya, next. Iya, Mila, slide-nya nggak jalan. Ya, pada kesempatan ini tuh kami akan membahas mengenai mendokumentasi elemen kesehatan, informasi kondisi kesehatan, dan pencegahan promosi kesehatan. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk melanjutkan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kondisi kesehatan menurut kerangka kerja ICF. Menurut kerangka kerja ICF, kondisi kesehatan adalah istilah umum ya, untuk penyakit, baik penyakit akut maupun penyakit kronis, kelainan, cedera, atau trauma. Kondisi kesehatan dapat diakibatkan oleh infeksi, cedera akut, ketidakseimbangan metabolisme, atau degeneratif proses penyakit. Catatan evaluasi awal terapi fisik apapun harus memberikan informasi spesifik tentang diagnosis medis atau kondisi patologis yang diketahui atau dicurigai. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan elemen kondisi kesehatan. Seorang fisioterapis akan mengklasifikasikan apa saja fakta pasien sebelum pemeriksaan dilakukan. Setelah seorang fisioterapis mengklasifikasikan fakta pasien, selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Selama pemeriksaan berlangsung, fisioterapis mengungkapkan informasi yang dapat membantu menentukan diagnosis yang diberikan. Informasi tentang kondisi kesehatan pasien dapat diatur dalam catatan evaluasi awal. Yang pertama yaitu ada informasi dan demografi pasien, di mana pada informasi dan demografi pasien ini berisi tentang nama pasien, tanggal lahir, tanggal evaluasi dilakukan,
dan hal-hal yang terkait dengan informasi demografis lainnya. Yang kedua yaitu kondisi pasien saat ini, di mana pada bagian ini mencakup alasan mengapa pasien atau klien dirujuk untuk melakukan terapi ke fisioterapi. Nah, fisioterapis juga melaporkan perawatan lain yang telah dilakukan oleh pasien. Informasi tentang kondisi kesehatan pasien ditetapkan guna sebagai dasar pemeriksaan terapi. Kemudian yang ketiga di sini yaitu riwayat medis. Informasi yang didokumentasikan dalam kategori ini harus menyertakan riwayat medis apapun yang relevan, bahkan secara tidak langsung dengan kondisi pasien saat ini. Kemudian yang keempat yaitu obat-obatan, di mana fisioterapis harus mendokumentasikan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Fisioterapis mendokumentasikan nama obat, kemudian dosis jika diketahui, dan alasan pemberian obat yang diresepkan. Kemudian yang kelima yaitu informasi lainnya, seperti riwayat kesehatan mental pasien dan riwayat keluarga pasien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu ada informasi kondisi kesehatan, yaitu informasi kondisi kesehatan pasien ini dapat diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Ada 3 cara, yaitu yang pertama, informasi dapat diperoleh langsung dari dokter, baik dengan cara mengacu pada rekam medis atau melalui komunikasi pribadi. Yang kedua, dapat disediakan langsung oleh pasien, tetapi metode ini kurang dapat diandalkan daripada memperolehnya langsung dari tenaga medis atau rekam medis. Yang ketiga, yaitu informasi dapat diperoleh melalui pihak ketiga seperti anggota keluarga. Metode ini adalah berguna ketika pasien tidak dapat memberikan laporan akurat tentang kondisi medisnya sendiri. Baik, selanjutnya ada pencegahan dan promosi kesehatan. Pencegahan terdiri menjadi primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer tidak ada diagnosis atau penyakit, misalnya jika seorang terapis melakukan evaluasi atau intervensi untuk klien yang berisiko osteoporosis, dokumentasi informasi patologis harus mencakup mengapa klien berisiko. Lalu pencegahan sekunder terdiri dari upaya pengurangan durasi penyakit, keparahan penyakit, dan gejala sisa melalui diagnosis dini, misalnya untuk individu dengan jenis penyakit jantung. Lalu pencegahan tersier terdiri dari membatasi tingkat kecacatan dan mempromosikan rehabilitasi dan pemulihan fungsi pada pasien dengan penyakit kronis dan irreversibel, seperti multiple sclerosis. Wow, cukup cepat sekali ya. 8 slide aja. Oke. Ada yang mau bertanya kepada kelompok yang presentasi? Ya, kepada teman-teman kelas, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Kayaknya nggak laku ini Sydney. Iya, Pak. Udah cukup jelas semuanya? Oke. Nah, sebenarnya materi dokumentasi ini adalah
bisa dibilang simple, bisa dibilang rumit. Tapi mungkin pas bagiannya Zidni ini adalah bagian yang cukup singkat, gitu ya. Nah, kalian udah punya bukunya yang kemarin diminta untuk translate? Kemarin dikasih e-book nggak sama Bu? Iya, Bapak, dikasih, Pak. Nah, kan? Dokumentasi of Rehabilitation, kan? Nah, di sini kalian kan udah dapat semuanya. Terus, nah gini aja deh. Sekarang kalau kalian nggak ada bertanya sama tim presentasi, ada nggak yang mau tanya ke saya? Nggak ada? Oke, saya ulang lagi. Ini cukup jelas atau nggak paham sama sekali? Oke ya. Sekarang kalian buka chat semua, tulis 1 jika kalian paham. Oke. Ketik 1, ketik rek spasi 1 jika kalian paham. Yuk, tulis. 1. Beneran ini. Saya pengen tahu nih yang paham seberapa. Dan yang nggak paham, nggak usah nulis. 1, oke, Zidan paham. Saya 1 nih. Berarti dari 46, 1 orang paham. Oke. Ayo, yang lain berarti belum paham. Benar? Oke. Saya akan tunjuk secara random. Nah, Melin. Melin nggak pahamnya di mana, Melin? Saya mau nanya ke Bapak sih, Pak. Oh ya, silakan. Sejujurnya. Silakan tanya, kan dibolehkan. Tadi kan di slide-nya Zidni kan ada informasi kondisi kesehatan, Pak. Gimana, Saya mau nanya, ya nggak tahu sih ini mungkin atau enggak. Misalnya kita dapat pasien, dia tuh tinggal sendiri kan kayak anak zaman sekarang, Gen Z, milenial gitu kan lebih memilih tinggal sendiri kan, Pak. Gimana? Jangan buru-buru, santai. Enggak, kamu nggak dikejar-kejar kok. Okay. Teman-teman kamu juga lagi slow hari ini. Soalnya materi presentasi juga cuma 5 menit. Oke, pelan-pelan. Saya punya pertanyaan. Kan zaman sekarang itu lebih banyak orang pilih tinggal sendiri. Ya kayak ya pokoknya generasi milenial gitu lah, Pak, tinggal sendiri. Kalau misalnya si orang yang tinggal sendiri ini tuh kayak orang linglung gitu, Pak. Nggak ada datang sama keluarganya apa gimana. Nah, pas dia datang ke kita gitu, tapi pas kita tanya-tanya kondisi kesehatannya gimana, dia tuh juga linglung. Harus gimana, Pak? Makasih. Nah, itu adalah tantangan besar. Ini Melin ini pertanyaannya bagus, teman-teman. Jadi kalau saya garis bawahi, jadi gini ya, ketika nanti tahu-tahu kita dapat pasien ya, yang istilahnya kita tanya-tanya dia nggak paham apa yang kita tanya. Benar begitu, Melin? Tetapi ternyata dia tinggal sendiri, gitu kan? Nah, pada kondisi tersebut berarti kan kita mengeliminir tahapan di mana kita anamnesis atau kita mencari data dari pasien dari tanya jawab. Itu udah dieliminir. Karena kita nggak bisa tanya ke keluarga, nggak bisa juga tanya ke yang bersangkutan. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan adalah istilahnya kita lebih memperdalam pada pemeriksaan kita, pemeriksaan spesifik kita. Kita dari awal pasien masuk kita bisa tahu, gitu kan? Oh, misalkan pasien kakinya sakit, lututnya sakit, di situ pasti dari langkah aja pasti beda, gitu kan? Kita lihat dulu. Banyak sebenarnya informasi kita dalam penanganan pasien itu dari awal ketemu, dia masuk aja udah bisa kelihatan. Oh, pola jalannya dia dia pola jalannya kayak bebek gitu kan, goyang kanan kiri gitu kan. Oh, berarti ini udah ketahuan nih paling enggak dia ada masalah di gluteus minimusnya. Udah dari gluteus mediusnya.
gitu kan? Nah, setelah itu kita lihat lagi, oh ini kita tanya-tanya, aduh kok nggak nyambung nih pasien ditanyain, gitu kan? Nah, kalau nggak nyambung berarti kan kita tes secara spesifik. Setidaknya pasien tahu dengan arahan kita. Kalau seperti itu masih bisa kita lakukan pemeriksaan. Kalau enggak, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali menebak. Dan selanjutnya kita pun perlu memberikan nanti kan kalian ada rujukan juga, nanti di sini ada materi merujuk gitu kan. Kita juga diwajibkan untuk merujuk jika itu di luar kemampuan kita. Nah, kalau memang dari segi kognitifnya nggak nyampe atau segi pikirannya nggak nyampe, kita perlu rujuk dulu ke psikolog atau psikiater. Baru bisa kita tangani. Apalagi dengan seorang yang tadi dipastikan kayak yang Melin sampaikan, dia hidup sendiri, nggak ada orang yang menemani, gitu kan. Kasihan banget kan. Jadi, tapi Melin nggak ada rencana ke situ kan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, gitu ya. Gitu, Melin cukup jelas nggak? Jadi gitu. Kalau masih kita bisa tangani, kita tangani. Gitu. Dengan memaksimalkan segala info yang ada dari pola jalan, pola gerak, itu kita bisa analisis di situ. Bahkan kan kita bisa kira-kira yang sakit mana kita lakukan palpasi, kita tekan, gitu kan. Oh ini tambah nyeri. Dia walaupun seseorang kognitifnya kurang, ketika dia nyeri, kita tentu dia pasti akan istilahnya memberikan respon. Entah nanti Melin ditonjok sama dia, gitu juga. Ya, itu ada lagi yang tanya? Ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Diam adalah emas, tapi saat diminta bertanya silahkan bertanya. Di sini ada yang cita-citanya jadi dosen fisioterapi? Saya, Pak. Amin, saya amin itu. Ada yang pengen jadi fisioterapi timnas? Kan? Saya, Pak. Oke, ada Pak. Jadi Reza pengen jadi apa ini? Semua saya. Apa aja, Pak? Oh ya, yang penting kerja ya. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak nih? Saya tutup nih kalau nggak ada. Ya Allah. Ngajar apa nggak ada 15 menit? Interupsi, Pak. Ya, silakan. Bertanya, Pak. Nah, mangga. Ya, saya Fitria izin bertanya, Pak. Yang di bagian PPT kelompok tadi kan ada yang informasi lainnya itu, Pak. Itu kan disebutkan beberapa jenis informasi lain dapat dimasukkan di bagian laporan ini termasuk riwayat kesehatan mental. Kenapa pada laporan visio itu juga harus dimasukkan riwayat kesehatan mental ya, Pak? Riwayat kesehatan mental perlu dimasukkan? Ya. Oh, enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tadi memang suaranya putus-putus di saya aja atau semuanya juga putus-putus? Semua, Pak. Semua, Pak. Oke. Mungkin saya garis bawahi ya Fitria ya. Mungkin tadi pertanyaan Fitria, kenapa kesehatan mental harus dimasukkan di informasi lainnya? Satu. Kalau enggak kenapa? Gitu ya. Oke. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya kan. Tadi elemen kondisi kesehatan tadi ada apa aja yang disebutkan? Satu, informasi dan demografi pasien. Iya enggak? Benar? Salah? Benar. Oke. Informasi demografi ini kan kita bahas dari awal ya. Di sini ininya di share screen lagi. Biar teman-temannya juga baca. Iya, baik, Pak. Sesuai sama jadwal posnya. Oke. Jadi dari informasi demografi tadi kita bisa lihat informasi umum seperti nama pasien, terus tanggal lahir, tanggal evaluasi dilakukan dan
hal-hal lain seperti informasi demografi, seperti jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, nama kan khususnya, apalagi kita perlu masukkan di situ pentingnya nama, apalagi tak ada yang ada pepatah yang namanya yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Jadi kita harus kenal dengan pasien kita. Karena itu bagian kita menyayangi pasien. Karena sebisa mungkin kita itu dekat dengan pasien, tapi dalam tanda kutip itu sebagai terapis dan pasiennya, gitu ya. Nah, dan juga tanggal lahir di sini. Kenapa kita harus tahu tanggal lahir? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus tahu tanggal lahirnya pasien? Ya, biar bisa ngasih kado waktu ulang tahun, Pak. Enggak. Biar tahu umurnya, Pak. Nah, Reza nih kan udah. Ini kan biar tahu usia pasien, gitu kan. Ketika kita tahu usia pasien, kita bisa kira-kira ini pasien kira-kira dia di kategori umum usia berapa? Karena beberapa kondisi kesehatan, kondisi kasus itu berhubungan dengan usia. Contoh halnya osteoartritis, low back pain, frozen shoulder. Itu semua ada hubungannya dengan usia. Gitu kan? Nah, selanjutnya adalah tanggal, mungkin kan di sini tanggal evaluasi. Nah, tanggal dievaluasi ini ada dua hal. Misalkan di sini yang dimaksud adalah tanggal rencana evaluasi, kita tahu nih target goal kita kapan. Sedangkan untuk tanggal evaluasi yang telah kita lakukan itu adalah sebagai patokan kita. Tapi intinya di sini adalah goal. Nah, tanggal evaluasi di situ, kemarin udah dievaluasi tanggal seminggu yang lalu, gitu kan. Berarti kita bahkan bisa evaluasi ulang di sini. Minggu ini saya evaluasi dia ada peningkatan atau enggak. Nah, dan selanjutnya adalah info demografis dari pasien. Nah, oke, selanjutnya kondisi saat ini, bagaimana bagian ini mencakup informasi yang berkaitan dengan pasien atau klien yang dirujuk untuk melakukan terapi fisioterapis, juga melaporkan perawatan lain yang telah dilakukan, informasi tentang kondisi kesehatan pasien ditetapkan untuk dasar pemeriksaan terapi. Nah, ini adalah beberapa kali, ini kan berarti benar kan, ini pasti hubungannya sama rujukan. Saya akhirnya baca nih kan. Coba balik dulu. Naik dulu di sini. Benar nggak nih? Ini buat rujukan bukan sih? Naik slide 3 coba. Buka slide 3. Sini. Naik lagi sini. Slide 5 coba Mila. Kayaknya itu Sebentar ya. Ya baik Bapak. Saya buka dengan dulu.
Di sini kalian dapat capture berapa sih? Lima, Pak. Capture 5. Oh, stop. Benar kan? Oke. Makanya nih saya bilang dari tadi kok aneh nih materi dari mana gitu kan. Oke. Nah, answer coba. Zit nih. Iya, Mila bisa di stop share aja, Mila. Oke ya. Oke, jadi teman-teman mahasiswa kalian tadi pasti agak bingung juga nih, kalian belajar itu apa maksudnya gitu kan. Nah, sebenarnya maksudnya adalah di sini nih. Gambaran singkatnya ada di sini nih. Nah, ketika kita melakukan rujukan, gitu kan. Nah, apa aja yang perlu diberikan, gitu ya. Saya kira tadi masih di info dari pasien. Info jadi ada current condition. Gitu kan. Nah, pada intinya ketika kalian melakukan rujukan di sini, apa aja yang perlu dicantumkan adalah di sini. Yang pertama adalah komponen dari pasien informasi. Terus keadaan kondisi sekarang tadi yang sesuai yang disampaikan Zidni, yaitu yang pertama ada alasan dilakukan melakukan rujukan, dan selanjutnya apa saja yang telah dilakukan, dan di sini juga mekanisme injury gitu ya. Jadi nanti mungkin yang kelompok ini materinya dirubah ya makalahnya ya. Gitu ya. Iya, baik Bapak. Jadi kalian perlu pahami lagi ini maksudnya seperti apa baru disampaikan lagi. Nah, di sini udah jelas. Nah, nanti teman-teman silahkan buka di sini di halaman berapa ini? 55. Kalian nanti bisa buka materinya. Nah, ini adalah beberapa hal yang ketika kalian melakukan rujukan ke pasien, nah ini adalah yang perlu diberikan dari kondisi sekarang, pas medical history atau history yang telah penanganan, dan selanjutnya medikasinya apa, dan juga yang tadi yang lain-lainnya, gitu ya. Ini adalah komponen penting ketika kalian melakukan rujukan nanti ke pasien, ke tenaga medis lainnya. Nah, gitu. Kalau penjelasannya sama dengan yang ada di tempatnya sini, cuma maksudnya mungkin kalian tadi pasti belum paham kan itu maksudnya untuk rujukan pasien. Gitu ya. Jadi nggak selamanya pasien itu kita harus tangani. Kalau kita menemukan hal yang nggak bisa kita tangani, ya kita harus fair, kita harus rujuk pasiennya. Jangan dipaksakan. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Tanya Pak. Gimana Mila? Pak, sebelumnya perkenalkan saya Mila Amalia. Berarti yang tadi itu tuh tabelnya itu maksudnya poin-poin yang harus fisioterapis tuliskan kalau misalkan kita mau rujuk pasien ke tenaga medis yang lain ya Pak? Benar. Nah, kan ada di situ Pak yang bagian obat-obatan. Nah kan fisioterapis kan jarang gitu Pak kasih obat gitu. Yang dimaksudkan di sini tuh obat seperti apa ya Pak? Jadi kalau misalkan kan kita memang nggak ngasih obat ya, satu. Jadi itu adalah poin di mana kita bisa tulis atau enggak. Kita bisa dapat info dari pasien, ibu obatnya apa, bapak obatnya apa. Gitu. Nah, ketika kita nggak tulis pun gitu nggak mengurangin apa dari kita. Yang penting itu sebenarnya
tadi past history, current condition, medication itu sebenarnya boleh iya, boleh tidak. Nah, rata-rata kan ini diambil dari segi dokteran juga yang biasanya ngasih obat gitu kan. Nah, makanya di situ juga ada for medication. Nah, dan kalau perlu kita bisa taruh harapan kita. Jadi kita ngirim tuh fungsinya buat apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada nggak pertanyaan? Oke. Bu Nur, sistemnya sama saya nggak? Sama kayak saya nggak? Izin menjawab, Pak. Sama, Pak. Sama ya? Jadi nanti UTS dari soal juga yang dari kalian juga? Oke lah. Untuk itu saya belum tahu sih, Pak. Bu Nurnya juga belum bilang. Nanti akan saya tanyakan. Tapi untuk itunya apa namanya? Untuk tugas yang dikasih ada Google Form-nya nggak? Ada, Pak. Ada ngasih soal juga, soal dan jawaban? Iya, ada, Pak. Harusnya dari itu sih. Kalau kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Iya, izin tanya, Pak. Gimana? Ya, saya Askia. Mungkin agak mirip sama pertanyaan Melin. Nah, kan tadi kan kita bisa dapat informasi dari pihak ketiga nih atau dari keluarga. Nah, kadang kan kayak kondisi apa kayak kita kayak lebih percaya dari informasi keluarganya dibanding pasiennya. Kayak misalkan kadang pasien ada yang pas ke klinik malah kayak misalnya ditanya yang sakit apa aja, kayak bahkan ada yang di rumah bilangnya apa, pas di klinik kayak semua keluhan kayak disebutin gitu, kayak banyak, padahal pas di rumah nggak bilang gitu. Terus atau kayak malah yang sebenarnya sakit tapi pas udah di klinik gitu atau di rumah sakit malah bilang enggak. Nah, ketika kita juga butuh pernyataan dari keluarganya. Nah, itu kita perlu percayanya yang lebih percaya yang mana gitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Nah, jadi apa namanya? Anamnesis. Itu kan kita bicaranya tentang anamnesis ya. Itu tadi kalau kayak gitu ya. Atau tanya jawab ke pasien. Jadi ada dua namanya. Autoanamnesis sama heteroanamnesis. Autoanamnesis itu adalah dilakukan secara langsung kepada pasien. Dan yang kedua adalah heteroanamnesis. Atau hal ini dilakukan ke orang yang terdekat dengan pasien atau dianggap mengenal pasien lah. Istilahnya orang terdekat pasien atau mungkin di situ mungkin bisa keluarga terdekatnya. Nah, sebisa mungkin kita lakukan adalah autoanamnesis, langsung ke pasiennya. Kalau pasien dianggap bisa menjawab dengan benar, dengan normal, gitu kan, itu kita lakukan dengan pasien. Kognitifnya cukup, kita lakukan dengan pasien. Tetapi jika itu tidak bisa dilakukan, kita mempunyai opsi yang namanya heteroanamnesis. Kita bisa lakukan ke keluarganya. Kapan ini dilakukan ke keluarganya? Ketika pasien nggak bisa jawab. Satu, pasien tidak mengerti apa yang ditanyakan fisioterapis, itu baru ke keluarganya. Atau heteroanamnesis. Tetapi ketika pasien dirasa mampu, bisa bisa memahami apa yang disampaikan terapis, lakukan autoanamnesis langsung ke pasiennya. Gitu ya, Askia. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini saya kok nggak dengar suaranya Prapang tuh, Ben? Iya, Pak. Prapang ada pertanyaan nggak? Enggak sih, Pak, tapi saya bingung kalau mau ini aja sih, Pak. Lebih ke, kalau Melin kan tadi kita sebagai medis, nah kalau saya sebagai pasiennya gitu, Pak. Kayak ditanya, saya juga bingung sih sakit apa gitu. Oh gitu. Oh. Oke.
Kalau misal kayak gitu gimana Pak? Maksudnya dari kitanya nih biar nggak bingung-bingung banget ngejelasin ke dokter atau medis. Maksudnya gimana? Bingungnya di mana sih, berapa? Kan kalau misalkan kita ke rumah sakit nih Pak, terus kan ditanya sakitnya apa gitu kan. Tadi kan kalau misalkan kalau yang Melin kan medisnya berarti mungkin dari pas datang gitu kan. Kalau kita dari jadi medisnya. Nah kalau kita jadi pasiennya saya juga nggak tahu saya sakit apa gitu, gimana Pak? Saya pusing gitu tapi saya bingung sakit apa gitu. Oke. Jadi ini Pratama ternyata apa namanya imajinasinya tinggi satu. Kalau pasiennya bingung dia nggak akan datang ke fisioterapi. Saya sakit apa Pak kesini kan nggak mungkin dia ke situ sakit apa dia bingung gitu Pratama. Kan dia pasti datang ke fisioterapi, datang ke dokter. Dia kan pasti punya pencetus satu. Dia punya hal yang harusnya dia ada merasa salah, ya ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Baru dia mencari pertolongan, gitu kan? Kecuali apa namanya pasien itu biasanya ada juga yang datang ke fisioterapi itu karena kesepian. Kok kesepian gitu ya? Itu beneran terjadi. Jadi nanti kalian misalkan praktek klinik kalian akan ketemu dengan mungkin kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Yang sebenarnya secara kondisi dia udah baik gitu. Tapi kok masih fisioterapi? Nah, karena yang bersangkutan di rumah kadang merasa tidak ada yang menemani gitu kan. Jadi dia lebih baik saya terapi nih. Kalau terapi kan malah jadi ada teman nih ketemu sama Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu C gitu kan. Di situ kan jadi ada teman gitu kan. Nah, ada kondisi seperti itu berapa. Jadi yang bersangkutan ketika kita cek ini sebenarnya udah sembuh. Saya lakukan pemeriksaan udah negatif semua. Tapi kok katanya masih pengen terapi. Oh ternyata pasien ini lebih nyaman ketika datang ke rumah sakit karena banyak teman. Beda mungkin kalau sekarang udah nggak banyak seperti itu sih ya, karena orang-orang takut ke rumah sakit semenjak ada corona. Saya kemarin habis isoman 2 minggu rasanya nikmat, 2 minggu tanpa kerjaan. Ya. Gitu berapa? Yang lain ada yang tanya? Ya Pak, makasih Pak. Ya. Yang muskulo kalian mau online atau offline? Iya, Bapak. Mungkin teman-teman yang lain maunya gimana? Offline apa online? Offline. Online. Baiknya Bapak aja gimana, Pak? Terbaik emang. Oke. Besok gini aja deh. Online. Dari Bu Ratu gimana kemarin? Ada tugas satu presentasi atau enggak? Kalau dari Bu Ratu ada presentasi Pak, ada tugas makalah sama PPT. Oke, jadi kita bisa presentasi aja, nanti prakteknya dibarengin sama yang manual. Ya? Oke Pak. Nanti kalian offline ya? Iya Pak, mau ini juga besok kira-kira hari Kamis mulainya jam berapa ya Pak? Kamis jam berapa? Jangan pagi-pagi. Itu kalau ngasih saya mendingan siang daripada pagi. Pagi nggak siang aja, nggak ada tukeran gitu yang siang. Siang kalau nggak coba dihubungin Bu Luhur dulu Pak, soalnya kan siang itu jadwal Bu Luhur, pagi itu sebenarnya neuro Pak, cuma neuro kosong, jadi dinaikin gitu. Ya udah ntar kalau nggak saya jam 9 aja kan presentasi aja, nanti yang praktek ntar sambil barengin sama apa namanya? Terapi manual Pak. Iya. Baik Pak, berarti jam 9 hari Kamis ya Pak? Oke. Baik Pak. Oke, selain itu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya cukupkan nih, saya akhiri nih. Oke. Baik,
Kalau gitu, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan mata kuliah yang lain. Berarti saya cuma utang muskulo sama utang manual ya? Iya, Bapak. Tapi ntar kalian UTS nggak minggu depan? Saya takutnya ntar saya ngajar kalian nggak ada UTS lagi. Enggak. Gini tuh nggak tahu atau nggak ada UTS? Wallahu a'lam, Pak. Nggak tahu, Pak. Oh, wallah. Ya Melin udah pasrah nih sama. Nggak Melin sih Pak, semuanya. Oh, semuanya. Oh iya. Jadi ya mungkin dipastikan dulu ada UTS nggak. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Kita nanti praktek pas hari Selasa. Tapi kalau ada UTS nanti tolong sampaikan ke saya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah screenshot belum? Jangan sampai ntar di belakang si pen, kasihan nih screenshotannya nggak ada semua. Sudah, Pak. On cam guys, on cam. Oh, udah kalau gitu. Kalau memang udah. Oke, udah ya. Ya, Pak. Boleh juga nih kelas kali ini. Cepet banget, anjir. Masih diri kocok.